قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق من يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآيات من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ به فيكون للطير بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبراس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تأخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. Cerita daripada Nabiullah Isa alaihissalam, kenapa harus diakui dengan yang bernama Tuhan. Banyak yang menceritakan tentang masalah Nabi Isa di dalam syariat-syariatnya. Sampai-sampai di dalam kitab Tafrizul Khatir tentang masalah manakib atau kitab manakib Tun Syekh Abdul Muhyi Abdul Qadir Al-Zailani menceritakan Isa bisa menghidupkan yang mati. Kalayakum biidnillah, diperbincangkan kum jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani kum biidni. Nabi Isa mah mengucapkan bangunlah dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, bangunlah atas izin kami. Inilah yang selalu diperbincangkan sampai Nabi Isa diaku Tuhan, sebab Nabi Isa cek orang Nasrani bisa menghidupkan yang mati, bisa membukakan mata yang bolong dari lahir, bisa menterbangkan yang tadi dari tanah menjadi burung. Dan bisa juga dengan adanya diusap yang mempunyai penyakit kista atau penyakit kesrek bisa bersih. Maka disitulah banyak orang Nasrani kemampuannya sampai diaku Tuhan. Kita harus memahami daripada itu. Selama ini kita selalu banyak baca manaqib, selalu banyak menceritakan tentang masalah karomah Tuan Syekh sampai ke keagungan seperti itu.
Kita harus buka isi nah sekarang di sini. Pertama, yang dikatakan Isa itu di akhir zaman bakal turun terus munut daripada pajak-pajak. Ini ceritanya daripada hakikat yang selalu tadi dicuri, yang selalu dipajak, sekarang dipunutan ku Isa bin Maryam. Dengan kedekatannya Isa apakah sudah turun di sisi Allah atau belum? Sudah. Cuma sedikit orang yang baru memahami daripada itu. Tinggal hanya beberapa gelintir. Nah, sekarang kedatangan daripada Isa syariat yang selalu munut daripada selama ini kita juri, sekarang diambilan oleh Isa. Yuk kurang contohkan heula logika supaya dengan kemajuannya zaman, dengan perubahannya dunia, dengan perubahannya Indonesia, kita sesuaikanlah dengan turunnya Isa insya Allah. Contoh logika dengan adanya presiden dari Prabowo Subianto. Selama ini harta Indonesia digarung terus-terus oleh pejabat. Tidak pernah berhenti, bahkan sampai ke masyarakat kelaparan, masyarakat cacingan, masyarakat busung dengan ketidakada energi makanan yang positif. Berhubungnya dengan adanya garam daripada di dunia ini, di Indonesia, sekarang diturunkanlah di sisi Allah. Itulah ketua presiden sekarang Prabowo Subianto. Itu sebenarnya hakikatnya Isa. Hakikatnya Allah telah mengangkat harta selama ini dikoruptor oleh para pejabat sampai ke ratus triliunan, sedangkan jangankan orang lain, jamaah pun juga rekmuli sorepak susah dengan tidak ada uangnya, digarong terus. Ini cerita syariatnya muncul. Kenapa harus muncul seperti ini? Sedangkan sekarang mau diambil terus, dikeruk, harus kembali. Doakan secara syariat semoga presiden ini kuat, insya Allah. Karena kami punya keyakinan gak bakalan goyah, gak bakalan goyah, kuat. Signal dari kerja seperti apa? Karena sudah waktunya. Itulah selama ini kita garungin. Contoh kebanyakan orang muslim sekarang itu sebenarnya di dalamnya siapa? Kan Allah sendiri. Supaya manusia kembali. Karena sekarang kemarin menceritakan daripada merdeka. Palestina sudah merdeka.
pun seperti itu karena gak bakalan berhenti. Cuman geleduk sekali, geleduk, gak bakalan berhenti. Tapi merdeka. Cerita syariat nih, dunia. Cerita fisik, nah kelihatan di medsos. Nyata namanya. Berarti kehancurannya sudah ditarik terus. Ini kalau secara syariat lewat pemimpin. Nyata. Apakah itu orang pada mulai tahu? Ya, mungkin ada, mungkin. Nah, sekarang kalau di sisi Allah, apakah sudah muncul atau belum ini Isa itu? Sedangkan bila mana manusia man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad. Siapapun yang telah mengetahui kepada dirinya akan mengenal kepada Allah. Siapapun yang sudah mengenal kepada Allah, rontok, hancur. Maka bila mana ada orang yang bertanya jika menurut papanggih Allah kumaha, hancur. Isa itu adalah di langit keempat, yaitu langit di sisi Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hidup bukan hidup syariat, hidup bukan hidup sifat, tapi yang maha hidup. Kewujudannya Gusti Allah itu yang maha hidup. Ada man arafa nafsahu, mengetahui terhadap syariat, hidupnya hidup baru mengenal daripada syariat. Bila mana manusia man arafa nafsahu, mengenal daripada di dalam thariqah, itu adalah sifat. Bila mana orang yang sudah ketemu di Esa, kalau di Syawal itu kata I jeung Ain gak ada bedanya, cuma dua. Maka akan dibukakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah yang telah berkehendak wa rasula ila bani Israil inni qad jitukum bi ayatin mir rabbikum, kata Allah. Ini wa rasula, dan utusan ila bani Israil. Orang berpikir kalau secara syariat berpikir bani Israil adalah orang Israel. Ini senyana aku qadjitukum, sudah mendatangkan kepada kau bi ayati, daripada ciri-ciriku, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Kalau daripada syariat, aku geus ngutus utusanku dari bangsa manusia ila bani Israil. Bani Israel itu anak Adam yang menuju kepada Allah. Isra berjalan, hamba untuk menuju ke Gusti. Tapi Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Al-Aqil itu nama hamba Ismail. Bila mana siapapun yang telah bertemu, telah membawa ruhaniyahnya untuk kepada Allah, untuk kepada esanya Allah,
maka disitulah Bani Israel telah datang kepada kalian dari Tuhanmu. Ini aku laku geus nyiptakeun eta aku teh tidak ada. Seandainya siapapun telah datang kepada kalian, dimanapun telah membimbing rohaniah untuk menuju, itu berarti utusan Allah yang diciptakan dari tin, dari tanah. Kahayatan thayyibatan fahu, maka disitulah manusia bisa terbang karena aku kutiupkan. Rohku kutiupan payakunu tayran bi'idni, bisa hiber, bisa terbang kalayan itinku, kata Allah. Jadi kita bahas sedikit. Bila mana para mursid guru mursid syariat berarti masih ada jasad, masih bisa berbicara atau berkomunikasi dengan siapapun yang telah dibawa ngobrol. Berarti yang selalu membawa ruhaniyahnya untuk kepada Esa, untuk mengahadkan Allah, untuk dimanunggaling sejati. Itulah yang dikehendak Allah. Bila mana kita bertemu dengan mursyid itu, silahkan tanyain jalan menuju kepada Allah. Ada yang dikatakan sampai ke mursyidna sampai ke khofi. Ada mursyidna masih guru syariat, masih ngebimbing ilmu fikih, hadis dan dalil. Itu masih dikatakan mursyid keneh, ngan cuma mursyid syariat. Ngan can dikatakan di situ paling ngaranna gelarna kiai, mualim, ustad, ajengan. Itu gelar. Bila mana geus muncul di dalam thariqah untuk menuju kepada Allah, tiada lain membimbing ruhaniyah yang dikehendaki Allah. Ada yang tingkatan sampai ke khofi. Kalau masih kebingungan di dalam zikir khofi, itu diruqyah masih keneh benar, masih bimbingan secara rohani. Ada yang di dalam thariqah mursyid secara syariat sampai ke dzikrul syirul asrar. Kalau sudah ada muncul dan daripada hakul basyirahnya nyampe hakul basirah, itu adalah statusnya mursyid yang membimbing rohaniah untuk menuju kepada Allah. Apakah gelarnya di dunia? Terserah. Bagaimana orang mengatakan, terserah di situ. Bahkan orang itu tak mau untuk diagungkan, bahkan dirinya pun juga tidak tahu. Mungkin juga dirinya juga sudah panah, tapi di situ belum panah, masih ada kemakhlukannya. Tapi kalau selalu membimbing lagi dan membimbing, terserah. Di situ orang mengatakan. Nah, di situ terserah, bahkan dirinya sudah tak mau untuk dipuji, tak mau untuk disanjung, tak mau hatinya untuk dicium tangan, tak mau. Bukan tak mau, tapi dia sudah tidak mengharapkan daripada itu.
tidak mengharapkan pujian daripada orang lain, tidak mengharapkan daripada cium tangan daripada orang lain, tidak. Bahkan dia ketika dicium tangan, dia sangat merah mukanya. Kenapa? Takut, malu. Nah, seperti tadi Nabi Isa di aku Tuhan, aku malu. Ya Allah, merah. Maka disitulah Kayafas itu, kuma engkau terbesar. Nah, disitu kita harus tahu memilah-milah. Bila mana kalau oleh mursidnya di situ tahu tentang Isa sudah turunnya, inilah manusia yang selama ini kita Isa itu kapan sih turunnya? Bila mana siapapun jamaah yang dikehendak Allah terus ingin mendengarkan daripada kajian untuk mengahadkan Allah, di situ akan ditemui oleh urusinnya, maka disitulah akan diambil daripada selama ini kita garuk. Dari siapa garuk? Dari Allah dipilih. Harta-harta milik aku, istri-istri milik aku, rumah milik aku. Selama ini kita jauh dari Allah. Sekarang datang Esa, harus dikembalikan lagi. Kita garam loh saudara. Kita benci kepada koruptor, padahal kita diisi Allah tukang korup. Nah, pakai korupsi ini milik Allah. Jangankan harta, jangankan istri, jangankan anak, jangankan mobil, milik Allah semuanya. Tapi kenapa rohaniah kita sedang selalu ngaku, inilah harta aku, inilah mobil aku. Tak sadar waktu datang kajian ilmu Tuhan, ilmu ketuhanan sekarang diambil. Ini Allah. Sahabat dengan meja presiden. Tadinya digarap, di korupsi, tapi akhirnya presiden terus ditata. Waktu ini karena kita bisa kerja. Selama ini kita nagih ke mana Gusti hasil ibadah aku, mana Gusti hasil ngadoa aku, mana Gusti abita dari mulai pagi sampai ke sore kerja terus mana atuh Gusti abita dengan doa bela tarang hidup, mana Gusti belaan ayeuna turun abdi dada saya sering ngadoa salat itu tadi mana atuh. Kalau ahli makrifat malu, padahal Allah nu ngarubahkeun, Allah nu ngadaikeun salat tadi, Allah anu nyujudkeun tadi, Allah nu takdir kali-kali aku yang mengerjakan, kok aku diminta lagi. Ini bercerita daripada hakikat. Kalau secara syariat uni astajib, ngadualah kepadaku, aku akan mengabul. Daripada syariat. Coba cerita diperhatikan. Maaf. Kullu ra'in mas'ulun adoyan. Kadang-kadang selama ini kami ya Allah ngabimbing kepada jamaah dimanapun kami yang selalu ngabimbing. Kalau kami tidak membawa para jamaah selalu menunjukkan tidak hanya kepada Allah, kami menunjukkan para jamaah hanya kepada selain Allah, yaitu adalah masih kena betah daripada fadilah dan ganjaran dan surga, padahal itu masih di dalam syariat.
Kenapa enggak mau ditingkatkan? Karena di situ tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Sekarang selama nah mata ayeuna posisina usumna korupsi dibangkitkan, usumna korupsi di kalau saha anu Gusti Allah berarti yang dikehendak Allah, yang membimbing ruhaniyah untuk menuju kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Karena di dalam diri man arafa, bila mana jelma geus mengetahui karena dirinya adalah milik Allah, selama ieu urang garong bukan korupsi. Nyadar dapat menyadar. Ini dicontohkan ku Indonesia sekarang. Indonesia lewat Prabowo. Lewat Prabowo. Supaya sampai ke seperti ini. Dunia sampai ke seperti ini. Di perang Israel terus seperti ini. Terus dipanasan oleh Amerika seperti ini. Kenapa ini manusia? Masya Allah. Hesek. Selama ini dunia masih mahjubun fi malihi mahjubun fi ilmi. Hesek tapi kalau kehalangan aku ilmu, kehalangan aku harta, kehalanganku keluarga, rek ibadah karena Allah, karena masih kena di alam baca, masih kena tabal mata, masih kena tabal terus Masya Allah. Tersegeraja cerita daripada Dajjal. Dajjal kabar diceritakan geus muncul di siapa? Mata satu geus muncul, sekarang mata dua sudah biasa. Kenapa harus sekarang ini kami bercerita daripada ini? Karena perubahannya dunia. Perubahannya dunia, perubahannya Indonesia. Kuesan terus. Ini milik Allah. Lewat mana Allah itu cara menghancurkannya bumi ini? Ya Allah, begini. Kami datang ilham dari Allah. Di dalam air ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada kehidupan juga. Disitulah Allah yang dikatakan murka. Karena menyekutukan mata gempa, mata banjir di mana-mana. Ini asli sebenarnya. Secara logika berarti berpikir air, karena air sebenarnya nggak bisa apa-apa. Padahal Allah semuanya yang berperan. Ketika kita contoh logika, napas tidak kelihatan angin. Tapi di dalam angin ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada sirnya, yaitu adalah energi angin. Di dalam energi angin ada sir, ada kehidupan juga. Air itu bisa bercahaya, air itu bisa bening. Maka sama di dalam bumi pun juga ada rasa, di dalam rasanya ada cahaya, di dalam cahaya ada sel kehidupan. Itulah yang dibangkitkan oleh Allah, memberikan tanaman-tanaman bisa tumbuh dari sel. Energi api, energi angin, energi air, energi bumi. Tapi dalam air kelapa ada rasa. Di
Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada sir. Di dalam sir ada kehidupan. Maka bila mana kita meminum air kelapa, bila mana merasakan hati kita atau lidah kita, jangan mengatakan datangnya manis dari kelapa. Datang dari Allah lewat yang bernama kelapa. Baru bisa nyambung semuanya. Masya Allah. Itu bila mana manusia sekarang sudah memahami daripada Aisyah, hayat sang hidup. Katanya Nabi Isa itu bercerita bisa mematikan lewat cerita Nabi eta Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kodasa muga ngabersikeun sirohu kodasa sirohu nur eta teh setiap ngadengikeun Abdul Qadir teh disebutkeun kodasa muga ngabersikeun saha siroh kana sirna dina hate nur. Iya. Ngandengi kodas sama sirup lain cukup ngomong kodas sama sirup. Tapi tanya artinya nah hati mah kotor. Kodasa ngabersihkeun tina sir anu selama ini kita ngaku-ngaku bersihkeun. Hate. Abdul Qadir Abdul hiji hamba Al-Qadir yang berbuat urang dijadikeun di dalam hati Abdul Muhyiddin muhi ngahidupkeun din kana agamanya tetun syekh syariatna. Hakikatna adalah di dalam diri urang. Tapi kunaon tara dibuka? Tara dijelaskeun. Kunaon tadi dijelaskeun apa? Mungkin belum ketemu, mungkin belum dikasih tahu, mungkin tidak mau untuk mendatangkan daripada Abdul. Itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi wujud. Jelas setiap manakib kurang seprajen bayangan cek sepuh setiap manakib bakal kada ungkapan ku Abdul Qadir. Padahal secara syariat nah ayeuna namana kurang dianggap padahal dina hati kita maka qaddasallahu sirruhum cing lamun geus muncul dina qaddasa sirruhum nurani muncul teh keakuannya manusia, muncul teh keakuan akunya Allah. Bila mana manusia can paham, paling cuma mengatakan doang sih sebenarnya. Padahal dia kodas sama siromur bersihkan keakuannya dalam arti keakuannya Gusti sang hidup. Keakuannya Gusti. Tingkatkan baca manakib fi iyalhi dan fi duriyati mata dina manakib tafrizul khatir menjelaskan mata tatas sekrajen ke waktu bahasa cerita di dalam tafrizul khatir Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mah bila mana aya makan kuburan geus ratusan tahun ditepak 3 kali kum biidni hudang kalayan idin kami na Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tidak ada kata yang ada hanya keakuannya Gusti.
udah kalian aku karena geus la ilaha illa ana, geus panah, geus teu aya di dalam hatinya jasad dan badannya Tuhan, yang ada hanya keagungannya Gusti Allah. Karena la ilaha illa ana, jangankan mengetahui lagi bahasa geus hakikat dia beliau. Bangun kalayan idin kami karena abdu kami hamba al-qadir yang berkuasa. Berarti anak udah gede anu kuasa itulah ilmunya Tuan Syekh. Masya Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, kapanpun dimanapun, yakin kurang baca manaki, urusan sering matak dina Jawahirul Ma'ani, Jawahirul Sania, Tafridul Khatir selalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Eta tadi sering teh panak sering maca manaki. Lamun sakali mah belum tentu sadar, tapi lamun kelilah Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir juga kuliah ya sadar tah lewat wasilah, nak lewat gaji dibuka anu sabenerna. Zilani itu ngaran kampung ini bahkan kampung rohani ada pada. Tapi kan Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa mah bi'idnillah. Wahai hamba-hambaku, bangunlah kalayan idin. Berarti Isa itu masih makhluk. Nama keesaan Allah dianggap ngaran jauh. Nyata kanjeng Nabi Isa, maka Isa itu utusan Rasul Allah kalayan idin Gusti Allah. Udah kalayan idin Gusti Allah. Dia malu. Terus orang Yahudi dan Kristen Tayru bi'idnillah, manusia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan dari tanah bisa terbang kalayan idin kami. Sama Nabi Isa pun tanah diemplek-emplek, dibentukkan berbentuk burung di dalam Quran Toyer, tetap diidnillah. Yuk kita buka secara diidnillah. Abdul Qadir ketika manusia di Allah, sekarang Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dari tanah berbentuk yang terbaik. Mungkin ada mata, ada telinga, ada kaki, ada mulut, ada gigi, dan ada rambut. Bentuk yang terbaik. Bila mana manusia yang sudah dibentuk terbaik, tapi manusia bisa terbang. Ada yang bisa terbang, banyak yang bisa. Dari para wali-wali Allah yang selalu melaksanakan sholat Jumat di Mekah, selalu dengan kehendak Allah, terus itu kasih Allah. Bisa terbang. Kalau secara syariat bisa terbang ke Mekah, bisa terbang ke Palestina, bisa terbang ke itu kan. Kalau secara syariat dicontohkan oleh para wali-wali Allah, sangat
senajan bareng tina taneuh selalu bisa ada di sisi Allah juga bila mana manusia yang dikehendak Allah. Terus manusia mendalami daripada ilmu syariat, tarekat dan hakikat dan ma'rifatnya sampai dikaji dari empat ini, manusia jasadnya masih ada tapi ruhaniyahnya bisa terbang ke mana? Terbang ke Gusti. Lewat mana? Lewat bisa dikir khofi, lewat dikir sirul asrar, lewat dikir khalwah. Bisa terbang ke Gusti. Itulah batak bila mana manusia geus memahami daripada dikir sirul asrar atau khalwat, pertemuan dengan Allah, itulah manusia sudah mendapatkan ilmu yang empat. Ilmu syariatnya dari bimbingan oleh Rasulullah. Daripada imamnya Imam Syafi'i yang kita selama ini kita kaji di dalam kitab fikih, yang kita dikonsumsi oleh jasad. Benar, dihitung-hitung benar, dikelihatannya benar, bacaannya benar, segala-gala sorbannya benar, jasnya sudah benar, pokoknya melebihi abuya. Sudah benar ilmu syariatnya. Yang kedua, dibimbing thariqah. Yang dipahami benar adalah Imam Malik. Imam Maliki yang selalu mengembalikan kepada Allah. Maka di dalam Imam Maliki selalu kayakna sesuai dengan keinginan hawa nafsu, lamun aliran mengajarkan daripada Imam Maliki, orang mengatakan Wahabi. Orang mengatakan Wahabi. Orang mengatakan kadang-kadang disebutkan Muhammadiyah. Karena sesuai jeung ayeuna syariat. Padahal yang di bawah itu adalah selalu mengembalikan kepada Allah. Padahal itu semuanya. Yang ketiga dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Anata Nabi Imam Hanafi. Lamun geus Hanafi yaitu bila mana manusia geus mempunyai keilmuan Nabi isbat. Nabi isbat tingkat ketiga, padahal itu satu paket. Satu paket. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali. Imam Hanbali bila mana manusia kalau sudah tingkat keempat itu tinggal hakikat sorban mengikat ruhaniyah kawin hakikat ruh asal dari Allah. Geus kawin deui kahiji deui jeung Gusti Allah. Lah disitulah satu paket. Tapi kenapa manusia benar ngambil satu paket? Kalau secara syariat silahkan seperti biasa dibimbing oleh Rasulullah adalah Imam Syafi'i.
Tingkatkan rohaniah bahasa ahli sunnah wal jamaah. Ayah jabat embung mengikuti karena sampai tapi diikuti karena imam iya. Itu loba saling jelma, saling pecah belah. Nyokot ngomong nyebutkeun nyirikeun. Padahal lamun geus paham ieu sadayana gak bakal kejelek. Berarti itu menuju Tuhan Gusti Allah, anu syariat Tuhan Gusti. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi Tuhan Gusti. Tapi kenapa harus dibedain? Padahal inilah kita dari mulai jasad sampai ke ruh sampai ke ayeuna Hanafi tidak adakan sampai ke ayeuna diikat rohani yang kembali lagi kepada Allah. Tidak ada kebencian. Tapi manusia tak menceritakan baru cerita satu paket. Kalau cerita satu paket pasti syirik-syirikan ke orang lain. Tapi sahabat obat, imam obat. Coba ini lamun imam obat orang nyokot sahabat Abu Siddiq, Imam Ali tadi akui merenang. Sedang Umar Sinuswa tadi akui merenang. Karena menurut coba Imam Hasan pengukur. Berarti Imam Maliki jeung Hanafi cukup ngakuan doang merenang. Padahal ini perjalanan ruh, jasad perjalanan Imam sampai Maliki. Terus bila mana Imam Syafi'i, Imam Nabi Isa itu bisa manusia dilahirkan manusia buta. Manusia dilahirkan buta, tapi dengan adanya Nabi Isa, Nabi kadi usapku Nabi Isa lewat utusan biidnillah kalahin Allah itu matanya sampai bisa melihat lagi secara syariat. Tetap dicontohkan Tuhan kami Isa bin Maria Yesus Kristus bisa ayeuna netarina buta ayeuna bisa itu contoh lain. Di sisi Allah ada gak? Ada. Bila mana manusia pendapat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila mana manusia terus melaksanakan seperti itu, yang selama ini manusia mencari keilmuan. Keilmuan adalah ilmu ketuhanan untuk mengahadkan Allah di dalam hati. Terus orang itu datang melaksanakan kajian dan kajian, mendengarkan dan mengonsumsi kajian daripada kajian tentang babakan hakikat, maka terus dia terus mencerna dan mencerna. Selama ini kita buta, yang tadinya mata batin kita untuk menuju kepada Allah buta balakadiden, poe bongtek buta rajin, tidak kelihatan cahaya-cahaya Allahnya, bahkan jangankan cahaya ketemu jeung Gusti Allah, cahaya pun tidak. Nah, bila mana manusia dikehendak Allah mau datang ke tempat kajian-kajian babakan tauhid untuk mengesahkan Allah, ternyata batinnya oleh Allah dibukakan, bisa melihat cahaya-cahaya Gusti. Nah, inilah kita datang kepada siapa? Datang kepada Allah. Kepada Allah, bisa ke tempat syariat guru
mursid yang selalu membimbing ruhani untuk murid Gusti. Yang tadinya dajjal jadi ayeuna bisa melihat mata beueut jeung mata dohirnya bisa melihat kana sabala makhluk, bahkan mata batinnya tembus langsung ke hati. Di situ adalah mata cahaya Allah. Itu adalah jasad ini sebenarnya. Ini cahaya nurullah. Dohir tak ningali cahaya Allah, batin ningali Gusti. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, fa aina tuwalli fasama wajhullah. Dipastikan kama di manapun kita melihat, ketika melihat kau di situ adalah hati berkata, itulah wajhullah, wajah Gusti. Sampai di mana Tuhan ini? Itulah. Maka kita lebih cenderung malu. Dan Esa itu bisa menghidupkan yang tadinya buta, bisa melihat. Yang bisa itu hanya Gusti Allah. Yang Esa lain Isa. Isa tetap utusan Gusti. Maka diketemukan jin, diketemukan jin syaitan, diketemukan jin iblis, diketemukan jin Isa. Berarti Nabi Isa turun di sini. Paham? Sesuai ayat syariat. Karena di dalam ayat Al-Quran menceritakan daripada syariat. Di ayat hakikat itu menceritakan yang selalu tersirat atau terbesit di dalam batin yang Allah kehendak. Jelas. Terus wal abroso jeung jelma cerita daripada Nabi Isa, jelma anu corok penyakit kesrek. Ketika diusap ku Nabi Isa, itu kesrekna sehat merolong. Benarkah seperti itu? Benar. Bakalan Allah ngebohong. Allah cerita, Allah ngebohong. Silakan cari di kitab tentang masalah syariat banyak gitu. Nyata ini menyata. Manusia bila mana datang kepada kajian kepada Abdul Qadir, inilah hikmah daripada manakib. Manakib itu sejarah di barat acak sekali lagi. Jadi banyak siaran buri, umat dan semua, baik. Atau di manakib dia bisa dijadikan ajimah, memang dijadikan ajimah. Datungkan di warung. Dia bisa tersedia aku ketik. Jadi ajimah. Harus dibuka merah.
Manusia yang sudah datang untuk mengesahkan Allah, kajian daripada tauhid yaitu mengahadkan. Manusia yang selama ini corok mempunyai berarti secara dohir manusia kalau saya ruhaniah. Ruhaniah kadang sadar, kadang kagak. Bila mana manusia kadang sadar, kadang enggak, kadang ingat sholat, kadang ente, kadang-kadang sholat diingat ke Allah karena nama masih, tapi benar ya tadi karena nama kan masih dalam babakan syariat. Bila mana ketemu dengan sang kewujudannya Allah yang esanya itu penyakit corong itu, borontok itu bakal hilang cair. Contoh dohirna lah, kurang contoh dohir. Bila mana manusia kadang naik, kadang te, kadang sholat, kadang te, ketika sudah ketemu dengan sang esa selalu rohanianya kadang naik sholat, naik ngaji, terus cair. Namun ada berarti mana sotong aneh. Bila mana datang siapapun kak lewat kajian berarti mempunyai penyakit nah ayat penyakit fisik, ayat penyakit batin. Kebanyakan datang ngaji ke tempat kajian babakan tauhid lain penyakit fisik dan penyakit fisik mah ayat bagiannya tak medais. Tetapi penyakit dokter tapi ketika datang penyakit ruhaniah jangan datang ke dokter dan nggak bakalan selesai. Datanglah ke ahli zikir, di situ akan ngasih tahu penyakit. Mantap penyakit corok kita itu cerita daripada Imam Nabi Isa. Ketemu di situ penyakit secara dalam batin. Kunaon dia urang kieu, kunaon urang kieu, mata karasa ketika dikaji rek dikubaran dioperasi ternyata sampah kumpul dalam batin. Silakan buang sampah dulu. Kalau sudah dibuang sampah, insya Allah akan cahaya akan turun ke dalam batin. Tapi lamun nyata sampah anu mata ngahalangan kurang rek bisa musuh ke Allah. Untuk sementara ketika datang rek ingin mendengarkan kajian untuk mendengar dimanapun silakan. Jangan cuma di MBK doang. Silakan kosongkan dulu. Ego buang dulu, nama buang dulu. Sekarang fokus dohir melihat seseorang, batin melihat sang kewujudan Gusti Allah. Bila mana orang siapapun telah datang kepada siapapun, telah berpikir seperti itu, dohirnya melihat kewujudannya makhluk manusia, batinnya melihat kewujudan itu akan mendapatkan tembus penyakit batin bakal tembus akan kebubaran hari dohir mah datang entama dari jero datang gitu datang di jero sedikit pusatan kurang geus ditemui kebakaran bisa datang dengan asalnya selalu mengaktifkan di dalam abdos. Tak kurang lupa penyakit termasuk kami sendiri penyakit Masya Allah terlalu lama tak kurang yakin kadang-kadang
berpikir logika. Nyen dosa urang teh dimulai balik tapi ka umur sekian. Ketika urang ngalaksanakeun tobat rasa geus bersih. Ya. Kakara ngomong kitu oge. Isnya deui do. Manusia mah kadang-kadang dohirna mah ibadah jeroana mah keur masih maksiat. Ayat itu tong anu jauh. Ayat contoh dohir. Kami berbicara ini adalah berbuat baik. Ketika hati kami merasa itu doang merasa paham bahwa udah gak bakalan manfaat, gak bakalan bikin cahaya, gak bakalan jadi cahaya di dalam batin. Ya kan ibadah, tapi kenapa? Dohir badan madep hatimu. Ketika badan madep hati mungkin contoh dohir. Ketika manusia lagi sholat, apakah urangnya harap kiblat? Kabar benar tuh, benar di padong. Ayat teh. Jadi badan mantap hatimu. Nah, posisi nakar ngaji pun sama. Ketika badan madep hati mungkin contoh demi makir. Nyontoh sesuai tapi iya mah. Dicontoh, lamun urang badan madep tapi hati mungkin kepikiran keluar, da pasti berat. Lain bohong. Badan madep hati mungkin contoh deui. Ngaji madep secara pajaman gitu. Tapi pikiran aya WA. Hati kan mungkin. Enggak bakalan masuk. Enggak bakalan. Nyata. Badan hadap. Mata keur salat oge. Anu poho besok kapan? Panggil. Badan nyarep kiblat tapi hate neangan du. Assalamualaikum karena geus kabayang keur waktu sholat bakal ketemu jeung sesuatu. Sedangkan anu rek bare rezeki Allah, tapi ieu rek bare rezeki Allah kok digini sih? Itu mah gerak keras. Hati-hati kadang-kadang bila mana bahasa berbicara. Kadang-kadang kegiatan ya badan mah sumuan kulan tapi hati mah ego lain. Merasa urang mah sedikit itu tadi sadari. Batak serta kadang-kadang muka masih tinggi, ya Allah di situ iblis keras di situ. Gas muka masih iblis keras karena urang geus ma'rifat teh. Eta iblis ya Allah rohuna. Tekuat. Yakin iblis Allah geus keras lewat iblis. Itu kudu sholat. Mata rasakan bila mana manusia aya lawan fisik ya contoh. Tetap minggu kamari kami ieu mah cerita minggu kamari bikin keur taos sholat hampir ketemu tapi ketemu dikit ada aroma di sekitar kita rasakan taos sholat mencium aroma eta kami tahu paham sering mencium aroma.
Kalau mencium sering aroma itu, Masya Allah, sampai kan hampir setiap orang kami cium. Bau apakah itu aroma? Bau lap base. Apa itu lap base? Lap base itu adalah orang yang selama ini cuman kami malu bicara karena kami sama orang biasa. Biasa aroma itu orang yang selalu aromanya aroma kegangguan tubuh. Kenapa seperti itu? Mencium daripada aroma itu. Ternyata jawabannya bila mana manusia selama ini walau ibadah kita masih ibadah dalam ibadah jasad. Sangat dasar. Karena sering dulu pernah terus benar ngurus orang melaksanakan anu darama sering dah jadi paham ieu aroma kieu kadang-kadang gak ada diri diri sendiri sambil cium. Ya, jawabannya tidak menuduh kepada seseorang, tapi ternyata memberikan Allah jawaban itu kepada seseorang lain, jangan sampai kasudon. Karena di sisi lain akulah yang berperan. Ternyata jawabannya, wahai hambaku, hati-hatilah daripada sholat syariatnya. Ternyata sholat syariat masih dalam keadaan seperti itu, maka aroma orang seperti itu. Silakan seperti biasa. Perbaiki aja, tak aja. Perbaiki sholat, diperbaiki sholat, dibanyakan di sampai kan kejauhan, dan kejauhan di sisi Allah. Karena takut kotoran karena diri tidak mau jawaban dari secara silahkan sholatnya sudah diperbaiki, wudhunya pun diperbaiki. Cara memperbaiki seperti di dalam ukuran daripada syariat dikenal oleh Rasulullah itu adalah di dalam kitab fikihnya itu dengan Imam sampai silahkan ikut. Batin Maliki, Hambali Hanafi, silahkan. Berbahasa di luar norma itu satu pak. Ya, ketika ada urang ya, badan urang, bau lap, bau lapasnya beda lah bahasa tema. Karena kami paham gitu, mau diceritakan lah bahasana tentang masalah lapas. Karena diri sendiri sok diabuan. Lapasin. Itu mah bahasa lapasin terbiasa. Kan ayat di situ. Ya Allah. Kita kembali kepadanya. Insyaallah. Tak abdi maaf kadang-kadang Ustaz yang nulis posisinya kalian tahu dikatakan proses seperti itu. Dan sesuatu kadang-kadang memang rasa harus minimal kerasa kedarong kapan ke dia silakan kan abdi membahas kita mua nyara mua kan hari abdi kesina dorongan ke rumah itu bisa ditahan kembali dia kan kalau secara sifat basyariah nama kemanusiaan ketika ingin hayu
Yuk pulang bersama-sama, sama-sama. Insya Allah. Kembali. Wa uhya mautu biidznillah. Nabi Isa tadi secara syariat bisa ngahirupkeun kalayan idin Allah. Kalau di sisi Allah wa uhya yang tadinya mati kesadaran di dalam hatinya, maka manusia sekarang kalau sudah mulai datangan, sering datang dan sering ilmunya, ilmu amal istiqomah diamalkan, maka disitulah yang tadinya hatinya mati sekarang hiduplah. Mati kesadaran mata sekerajen. Mati kesadaran dikubur ku sabab mati, dikubur ku badan. Setiap dikubur ku badan anu diciptakeun ku tanah, mata di situ sok diceritakeun. Mata di kuburan mah banyak pocong banyak kuntilanak mata di dalam tubuh manusia. Oke, ketika can sadar hatina ruhaniah nak Gusti Allah, mata banyak dalam tubuh orai pocong itu yang sebenarnya. Ketika nafsu orainya kurang muncul di dalam dada, itu sebab keshirup orainya dipaehan. Cara kumpul orainya, apa ya? Ketika dorongan batin ya. Orainya hirup dia, nafsu dunia hirup dia. Dah kusabab keshirup berarti orang itu adalah nafsu dunia ditegur baik nafsu dunia. Paling di mana dibangkitkan? Lewat mimpi. Pagi ketemu jeung orang supaya sadar. Oh, kami mimpi, Pak, mimpi jeung orang. Baik. Orang letik. Karena dagang cilok oke atau geus pagi. Dagang cilok geus pagi jeung berarti karena dagang cilok geus pagi ninggalkeun geus ninggalkeun salat berarti kakara paraideut. Oh, abdi mah maksudnya orang ibadah tuh. Wah, digelok gede, macam mulai karena hidup itu mata di kuburan air can sadar mah dan can hidup bawah air penghuni rumah badan ini penghuni dalam sebab mati kesadaran nanti ya dakwah lumayan terus kegedean tapi lamun urang geus daek ngaji kajian berarti paham daripada dikir dipaehan untuk ilmu tidak bisa bagus aya pengudikna deui ruhaniahna geus bangun deui lamun can bangun ke ulah makin gede ke orang itu geus dilong ke itu mah sibuk status nage laki sibuk sudah bisa lagi sibuk. Ketika tersibuk lagi tak mau digam berarti kecapek jadi gulung nyata ada itu deh sederhana mata tong di gede hati ayeuna da nyiptakeun orang yang ulah prote ayeuna sebenarnya orang yang sudah
Tong digedean kayaknya. Terus ayeuna urang bila mana jalma masih keneh ieu ya mau tebilillah. Ka diri Allah bisa hirup deui ayeuna urang. Di dalam kitab Syekh Imam Athaillah telah dawuh wa min alamatil mautil qalbi adamul hisni. Malah tina ciri-cirina anu maot mah hatena teu sadar, hatena bahasa kata maot hate. Padahal itu teu sadar hatena nadamu teu aya prihatin dina hatena teu aya. Pokoknya mah ciri-cirina jelema cirina teu aya prihatin dina hatena jelema teu bisa hayang ka teh. Ketika ayeuna urang daek salat teh dibangga-banggakeun ka karak daek salat teh dibanggakeun. Ka karak daek. Didaekeun Gusti dibanggakeun. Pasti lamun di dalam salat pasti dibanggakeun, tapi ketika kajian di dalam babakan hakikat, jangankan sholat sekali dua kali yang sudah berpuluhan tahun, sholat puluhan tahun, gak ada kebanggaan, gak ada kebanggaan. Geus disadarkan, geus dihirupkeun. Boleh batin kalau secara syariat mah silakan, secara umum terserah mau ngagabung masalah syariat. Seperti apapun, nah, munculna antaidul ahwal min husnin. Munculna tina mulut alis digoreng gak bakalan muncul tina hidung syuk. Gak bakalan pasti muncul tina batin. Urang ngomong alus jeung gorengnya pasti tina hati. Rasa kebanggaan dina mulut bangga gak bakalan datang tina syuk, pasti tina hati. Karena terkuat dorongan hawa nafsu, ceritakan aja deh belum. Aku mah di jalan orang dari zaman ngomong cincin di halus tapi berbuat sama, gak bakalan muncul dulu lagi di mencorong. Ayah beredina tuaan ngomong karena halo, tuan halo kan? Enggak lah kawan. Tak kita ciri-ciri ayah ngomong. Tuan ngomong. Sana jangan tuan dah hirup kawan ngomong. Sana jadi dia hirup tapi kan dia jadi dorong. Hirup nama. Empli. Nggak ada orang ngomong. Ketika hirup, ayah ngomong, halo, assalamualaikum. Inilah batin. Muncul nak tingkah laku bagus jeung goreng teh bangga-banggaan dengan hidup ternyata. Nah ini ucapan mulut kan otak cemburu. Kecuali lamun manusia walaupun
manusia berpikir masih logika, tapi batin walaupun batinnya tetap hidup, tapi itu yang bekerja hanya pikiran dan logika, gak bakalan di dalam batin merasa. Kepintaran ini akan ngalah, akan mengiring-iring ke depan. Bangun cukup. Nah, maka ciri nak kiamat. Ayeuna kalau ke kiamat secara syariat terus datang Isa berarti disebut dina kiamat. Bila mana manusia kalau sudah diesa sekarang, hanya gerak-geriklah kita ke sana kemari, tajri minta tiap anak, berjalanlah kita kaki dibawa ke sana kemari dan dibawa ke Allah, berarti manusia itu sudah tajri minta tiap anak. This contoh logikana, this ketemu dengan surga Allah. Bisa ketemu. Ketika akan dipanggil ruhannya gak bakalan disimpan di kebun awi, pasti diangkat langsung di sisi Allah di alam. Tapi namun can sadar manusia masih kene can dia nunggu karena kehancurannya dunia. Jadi beri contoh Inna Muhammad yastahi ayat riba masa lama bahudatan bahwa diberi contoh gitu tidak sadar datang tsunami bagana sadar sagedeung jelema loba asup ka masjid beres cahageun tsunamina teu sadar ayeuna urang teu ngalaksanakeun diguncang ekonomi kadang-kadang sok rajin tapi baloba geus dikuasai deui teu sadar ribu baik sholat tobat, baik tahajud, baik ngajarin mewek tengah putih hijau. Enggak tahu sih deh. Awas kata di peta ke Isa pajak. Berusaha untuk cara ini wajah Tuhan hialil wajah Allahmu menghadap kepada Sang Dan adalah kehidupan. Kembali, jadi mudah-mudahan anda sadar, insya Allah di kuburan mulai kemang kamoja, aku sebab di kiamat maka kain hancurkan hartamu, hancurkanlah badanmu, hancurkanlah istrimu, hancurkanlah bangunan rumahmu semegah apapun, hancurkan, pasrahkan. Di sini cakap ke Prabowo, pasrahkan ke Gusti. Bila mana geus dipasrahkan non berasa kiamat cek si baril. Tak dulu al-qari atuman poin sok akhirnya kiamat itu tong dapat kehancuran dunia gila sieun ieu na kiamat ngan nyatakeun lain omong-omong ngawaku pacar heueuh ka batur nyatakeun dina rasa kemanapun kita pergi lamun geus aya teu gaboga-boga mah urang tidak ada keakuannya. Dan kusabab ieu mah milik Gusti. Jangankan tempat yang lain, jangankan rumah, jangankan keluarga, jangankan bangun diri aku juga milik. Pasrahkeun dari sekarang nyatakeun lewat rasa dikir sirut. Selalu membawa bertemu dengan
kewujudan maha hidup. Dalam hidup memang bahwa setiap apapun yang kita selama ini kita kerjakan terus bahwa kata ilham taufik makadai alihkan di Rasulullah wahyu di manusia biasa hilang lewat Al-Quran yang tersirat di dalam batin. Tapi insyaallah sekarang sudah mulai dikiamatkan diri orang paham Nabi Isa di sisi Allah sudah turun. Tong riweuh neangan Nabi Isa secara sare. Lamun kedatangan teh pasti rasa ketakutan. Datang Dajjal ke pasti rasa ketakut. Orang Dajjal geus aya, dohir geus aya. Geus aya. Eta mah lewat media we gambar yang AI. Geus aya. Disihanekan geus aya, geus aya. Munaon tekan kali tekan jelaskeun bakal datang ke akhir zaman Dajjal geus turun. Geus muncul, geus terang-terangan. Bahkan jelema nu biasa-biasa geus nyekel HP geus nyaho kan teh nyahoan geura Dajjal. Geus. Saya nyaho. Jangan hanya bejaan. Disampaikan tulisnya. Bahkan Isa bin Hakim secara syariat kan eta anu bahkan ternyata secara logika ya, logika berpikir logika, tapi kepaham orang yang sudah berpikir, yang ingin bertafakur. Secara logika bahasa Prabowo cara kan belum tahu kadang. Yang tahu itu yang dikehendaki. Kenapa ini harus itu? Itu udah Isa Allah kemarin. Kamu ke Indonesia bakal mamur mal deui bagi mah. Mamur. Ngan apa pintar-pintar bagaimana dengan dunia mah. Tapi insyaallah dengan adanya kajian ini alhamdulillah dikehendak Allah lewat untuk mengahadkan Allah. Silakan kalau secara syariat silakan bimbing menulis dan insyaallah suatu saat akan dikaji daripada syariat mereka hakikat dan marifat syariatullah hakikatullah hakikatullah ma'rifatullah. Namun di Najiblagan itu mah di taman kanan-kanan adalah Tazari. Manusia syariatullah, hakikatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Yang bisa bersyariat siapa, yang berperekat siapa, yang berhakikat siapa, yang bermarifat siapa. Lewat kajian-kajian di dalam kitab Sabinatul Ayyub, di dalam kitab hadis Tadkirul Qaul pun insyaallah bisa ngajian kitabna maka kan ngajina pasti karena tina Fatihah pun tafsir kadang-kadang memang lebih panjang dan lebih cenderung kadang-kadang dalam kajian-kajian dari Al-Quran.
Kalau untuk yang jawaban badan mahnya terbanyak kitab. Kalau untuk kitab satu untuk mengahadkan Allah, tingkatan pikir ke cuma yang selalu orang melaksanakan mendawamkan Abdul Qadir atau membacakan manakib. Yang selalu melaksanakan manakib itu akan dikehendaki Allah. Kalau sudah dipahami dengan syariat dan manakib, hakikatnya pun bila mana orang kepada ingin untuk ke sana akan dikehendaki. Aku akan datang kata. Alhamdulillah di DLG Perbasaan melaksanakan orang manakib sering dipayun. Ya ayeuna jarang baca manakib, kunaon kadoa. Jarang banget kadoa sih. Silakan daripada hikmah dina sadayana mankobah seorang 36 mankobah dan dibuka sebenarnya tak kurang lah dinyalakan api sekarang redam. Usahakan untuk mendapatkan ilmu. Rezeki, cari rezeki seperti biasa, tak merasa keganggu, melaksanakan doanya untuk Allah, bahkan bawa kunci. Silakan cari rezeki, tidak menghambat, karena kami dari dulu tak pernah untuk suruh berhenti untuk melaksanakan mencari nafkah. Silakan apapun, karena Allah telah memberikan akal. Secara syariat tong ditunda seperti umumnya bisik keluar dengan paket Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ketika yang orang sama barinya bisi orang di dalam rohaniahana tidak pernah berhenti dijilatku anjing rohaniahna ketika jasad orang selalu diletak ku najis anjing berarti orang kudu dibersihan deui. Tak jelas disebutkeun nancep Imam Ghazali di kitab Ihya bila mana ayeuna tulang masih keneh aya di dalam batin anjing gak pernah berhenti untuk datang. Setiap di iman orang masih kene ayah hajat pasti anjing dan datang. Lamun orang ngumpul wae tulang-tulang dina batin, tulang-tulang dunia teh eta anjing teu pernah setan teu pernah. Tak ayeuna mah silakan bersihkeun lewat pikir, silakan. Kalau untuk menemui Allah cara prakteknya dulu lewat langsung. Pertama, kurang silakan mau sholat tobat, silakan mau sholat pertemuan secara jasmani dan rohani, latihan dina waktu semalam bisa setengah jam, bisa 15 menit, pun bisa 10 menit, pun bisa 5 menit. Silakan lakukan dikir secara jahar dulu, karena lamun teu jahar teu dikir tarik kunaon sababna make dikir tarik dan diperintah ku Allah berarti syariat muhadharah. Silakan secara syariat bila mana ada permasalahan sapa-sapa dina akal keinginan yang terlalu kuat, silakan lewat jahar dulu. La ilaha illallah, la ilaha, jangan silakan supaya dihantar selalu di sini. Keluar ke kekuatan tiada masuk ke silakan masuk ke beres, masuk tarik lewat rek, nggak masuk ke dana tetap tarik lewat latifah.
tina pusat tarik ke embun, tina embun tarik ke kanan, yaitu seperti angka opat. Set, 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 angka opat. La ilaha illallah. Namun orang tertawa sudah mereka suka la ilaha illallah itu. Mereka tahu sudah ke diri. La terakhir sudah mereka suka. La ilaha illallah. Terakhir masuk. Silakan masuk. Ya Allah. Nah, udah ucapkan ya Allah itu berarti lewat mediana nyata mengucapkan memanggil nama Allah. Berarti itu masih difarikoh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau sudah dipanggil secara berpikir logika pasti datang. Dan kadang-kadang ya Allah termasuk ke pikiran kemono kayak kepada wah ngaco. Matanya waktu nusa bentar tapi manfaat ketemu jeung Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah. Urang macana naon kadang can panggih juga Allah dong di geurana can datang Allah geus subhanallah. Coba diusahakan belajar karena ini praktek, lain praktek dengan ini praktek menemui. Karena ilmu nak aina lewat ngaji, nah cara prakteknya begini. Berarti panggil terus ya Allah. Sedikit mengkerucut pikiran. Masalah sudah mulai mengkerucut, mengecil. Namun ego masih usaha sing fokus. Sing fokus kan menghadap kiblat kayak menghina. Coba fokus. Dan cara fokus itu bisa memang seperti itu. Yang adab itu dipakai. Lalu adab itu dipakai badan madep hatimu. Ketika berhadapan maaf kadang-kadang lain bahasa manusia itu belum besar. Ketika adab itu dipakai, badan menghadap tapi hati kemana? Menghadap kemana? Itu bahasa adab. Itu kalau bahasa ulah. Berarti menghadap badan mengawal, tapi hati lain. Lain kemana? Nyal. Itu merasakan ada sendiri itu nggak rasa. Bahasa zaman esok kali. Kerbahaya tak aku kalau waktu nanti. Segera dicek. Akan congkak. Ya, itu bahasa. Silakan atas. Jadi orang mereka Allah ini kalau berusaha diberi ilmu cara ini kalau digali cara syariat ambil. Tapi kalau cara Allah ini memberikan ilmu hakikat karena Allah itu bisa. Bisa hanya ini berarti dari praktek cara Allah bagai cara sendiri. Berarti manusia yang bisa bicara. Nah, di situ sini. Ini kan berdasarkan apa? Silakan tarik 4. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gas kurang ya Allah makin mengkerucutnya. Awas dina pikiran akal ini mengkerucut. Karena gas rek dekat. Oh, itu dia. Dia Allah. Itu pernah kita dibaca. Itu video itu. Semangat. Mulai kerucut. Sekarang. Kenapa bahasa kurikulum itu kalau iya kan itu simpel. Itu simpel dan itu kendali itu enggak capek. Itu ketemu. Gas beres bikin DM terus dia
Gus makin mendekat ini hilang. Di sini hilang. Ini praktek nih. Di sini hilang. Wah. Dia. Gus mulai dia itu adalah sang Gus. Karena muncul Nabi Isbat. Nabi kan. Nabi ini sih tetap keakuan yang berzikir ini adalah Gusti Allah. Nabi Isbat. Nabi Isbat yang berarti ditetapkan dengan ketetapannya Allah muncul. Muhammad aktifkan dalam hati ini rumah utusan Gusti. Utusan dititahku Gusti berarti keluarga ditanya, hei mulut dede ini adalah aku Rasul. Astagfirullah muncul. Nah berjalan itu kembali lagi. Tadi sudah nyampe, balik lagi ke dunia. Dicontoh Nabiullah Khidir. Geus ka surga balik deui. Nabi Khidir di geus ka surga balik deui jeung katinggaleuh. Urang bisa beri Rasulullah astagfirullahaladzim. Terus berarti yang berhakikat dia berarti Gusti. Sampai deui ayeuna mulut yang berbicara. Inilah muncullah daripada kunci dzikir sirul asrar geus Nabi Isbat. Terus saya sadar ketika terakhir. Beres. Lamun molor. Banding ku nikmat ketemu jeung Allah tapi kaker. Insya Allah paham. Itu fungsi jauh besar. Itu fungsi bulan pelit kayak itu karena dicoba dulu lampang aja. Bahasa toriko bahasa toriko kurang mas sholat ngaji wasilah ketawa wasilah toriko jalan kan mesti nyantai. Insya Allah kalau seperti itu paham. Kemudian teman-teman bekal sehat berjaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiril zalimin bil zalimin wa inna min bainihim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asrifil zalimin bil zalimin wa inna min bainihim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
أجمعين